ternyata pemain bisnis itu baru 10% yang aktif beneran di digital. Jadi peluang digital itu masih luar biasa banget. Nah itu yang cukup membedakan. Anggap aja ada 10 klinik di sekitar situ. Bayangin dong kalau kita salah satu dari klinik dan kita adalah yang main di digital, udah pasti orang buka Instagram keluarnya kita, orang buka Facebook keluarnya kita. Jadi orang selalu ke remind dan segala macam itu. Jadi itu yang cukup membedakan permainan. Itu satu. Yang kedua, pertama kali aku tertarik sama gerila itu sebenarnya bukan karena teorinya. Walaupun dia international bestseller apapun lah, tapi menurutku bukunya nggak terlalu mudah memang buat dibaca, apalagi karena terjemahan. Beda halnya ketika aku baca Business is Fun tuh kayak bisa masuknya tuh cepet. Sedangkan ini tuh agak memang cukup panjang gitu. Aduh ini bahasa terjemahannya sulit dan segala macam. Tapi aku tertarik bukan karena konsep buku dan segala macam. Aku tertarik ketika ngelihat prakteknya di lapangan. Contohnya waktu itu yang paling aku masih sangat ingat ya, ketika pandemi kemarin, guerrilla marketing diterapin sama McDonald. McDonald dia bikin surat coach untuk yang mesen delivery. Nah online deliverynya itu mereka kasih surat yang nggak ada modalnya gitu ya, ya cuman kertas ditulisin aja gitu. Nah kertas yang ditulisin itu kayak isinya doa-doa, kayak contoh misalkan Adi pesen gitu ya, Adi pesen, halo Dit, ini adalah burger kamu, semoga kamu tetap sehat dan di rumah aja ya, biar burger ini bisa hangatin perut kamu dan keluarga. Salam sehat gitu. Nah itu menariknya karena setelah orang pesen, tulis tangan coach. Nah, tulis tangan itu akhirnya orang share di story. Waktu aku lihat story itu mereka pada nge-tag McDonald, aku tuh penasaran, emang McDonald lagi ada promo apa sih sampai orang pada story. Tapi aku lihat nggak ada promo apa-apa, mereka nggak ada iklan apa-apa, tapi orang pada story. Di situ aku lihat, wah ini menarik ya, kenapa ya kita nggak gini ya? Nah, sebenarnya guerrilla marketing itu konsepnya sebenarnya dari namanya guerrilla itu gerilya. Uniknya tokoh perang gerilya sendiri itu kan Che Guevara, coach. Jadi Che Guevara bukan gorila tapi perang gerilya. Nah tokoh Che Guevara sendiri salah satu tokoh perang di Kuba kalau nggak salah ya, yang pakai topi khasnya dia itu yang agak gondrong itu coach. Nah itu adalah dinobatkan di salah satu museum atau galeri sebagai foto atau picture-nya dia itu sebagai foto yang paling banyak diingat oleh orang di bumi katanya. Nah intinya cerita kisahnya itu adalah perang gerilya itu perang seperti Rambo. Satu orang atau sekelompok tentara kecil bisa melawan satu sistem yang besar lewat cara-cara yang 3 unsurnya sih. Tentunya kreatif, mengejutkan, dan sebenarnya banyak banget unsur kolaborasi di belakangnya. Nah, kenapa kolaborasi? Karena kalau kita gerilyanya sendirian, kemungkinan besar kita kalah pasti. Namanya perang itu kita butuh banyak unsur bantuan dan lain sebagainya. Nah, aku sangat suka nonton. Nah, salah satu tipe film yang suka aku tonton adalah film perang. Nah, karena itu konsep gerilya itu rata-rata ada di semua film perang gitu coach ya. Semua film perang itu jagoannya kalah duluan. Terus di ending ketika dia udah terpojok, dia baru oke, kita harus dengan cara ini tiba-tiba menang gitu ya. Wah, 300 gitu ya. Perang 300 orang melawan ini segala macam. Dari situ aku pikir semualah Lord of the Ring di endingnya mereka tinggal sedikit tiba-tiba muncul pasukan apa segala macam. Nah, di situ aku ngeliat itu kok menggetarkan banget ya. Terus aku mulai ngeliat jadi ceritanya itu aku pertama kali mulai berbisnis, mulai mencari titik keunikan. Aku nih mau memposisikan diriku sebagai apa? Kalau aku masuk sebagai digital marketing, itu terlalu umum sekali. Terlalu banyak ahli digital marketing. Kalau aku mau masuk sebagai konsultan bisnis, segala macam, aku punya sederetan orang-orang yang sangat ahli di atas aku yang harus mungkin butuh waktu sangat lama, mungkin 5-10 tahun, hanya untuk bisa terdengar jadi salah satu list di top itu. Aku berusaha create gimana caranya, aku create asosiasi marketingku sendiri. Maksudnya bukan asosiasi program, maksudnya gimana caranya kalau orang lihat aku, dia terasosiasikan sesuatu yang baru.
Ya, Nah, it's like your personal branding juga lah pokoknya gitu ya. exactly. Terus aku lihat, aku mau masuk ke mana? Ternyata pasar utama Indonesia menurutku yang aku bisa masuk adalah UMKM, mikro, kecil, menengah. Aku lihat Oke. apa sih yang mereka butuhkan, mana yang paling mungkin. Nah, ternyata aku maksudnya pendapatku ternyata selaras juga sama pendapat Pak Hermawan Kartajaya. Beliau bilang digital itu bukan solusi buat UMKM. Karena bisa jadi ketika UMKM langsung masuk digital, dia bisa langsung dihempas sama raksasa-raksasa digital. Katakanlah masuk marketplace, langsung terjadi perang harga, selesai mereka. Kalau mau adu di marketplace, di online digital, dia pasti selesai. Mau apa? Mau adu apa? Budget iklan, pasti kalah. Mau adu harga, pasti kalah. Mau adu apa? Makanya aku masuk dari guerrilla marketing. Di bawah guerrilla marketing bisa masuk banyak digital, community marketing, tapi apapun itu, prinsipnya harus murah, tapi impact-nya besar, kreatif, mengejutkan. Dan hopefully viral gitu ya. Yes, Perlu viral marketing itu sebenarnya adalah salah satu yang diusahakan kita formulasikan viralitasnya itu. Seru banget, Dit. Ada nggak Konsepnya sih cerita? gitu, Coach. Ada cerita nggak, Dit, yang baik internasional Contohnya atau gitu ya. yang Adit bisa sharing Oke, gitu? ini yang aku lakukan sendiri gitu, Coach ya. Jadi Ya. fakta, aku share fakta dulu bahwa Indonesia itu negara yang hebat. Karena Aha. ternyata Indonesia bikin international SWAM. SWAM itu stand for Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine. Seminar dan workshop di dunia estetika kedokteran gitu ya. Intinya seminar itu isinya dokter-dokter kecantikan di Indonesia dan di luar. Itu seminar terbesar di Asia Pasifik, Coach. Yang bikin adalah dokter-dokter Indonesia. Indonesia ini pasar kecantikan salah satu yang nomor satu lah di dunia. Bahkan kalau di Asia, aku cukup yakin dia nomor satu. Karena L'Oreal itu kan grupnya yang punya Maybelline, Garnier, Kiel, Body Shop, ya Lancome, semua banyak banget dia punya. Pabrik terbesarnya ada di dekat rumahku. Aku di Cikarang. Pabriknya ada di Jababeka. Itu pabrik terbesarnya dia di dunia. Dan 30% itu produksi dia lempar untuk pasar Asia. Itu 30%-nya di Indonesia. 70%-nya dia lempar ke Asia. 30% pasar Asianya di Indonesia, bukan China. Pasar Indonesia yang utama buat mereka. Nah, di situ aku lihat ini menarik banget ya. Indonesia, ya fakta yang terakhir adalah Indonesia jadi negara pertama di dunia, ini bisa dicek di Google, karena Profesor Wempi Pangkahila. Profesor Wempi Pangkahila ini beliau bikin Universitas Udayana di Bali jadi universitas pertama dunia dengan pasca sarjana atau S2 anti-aging medicine, anti penuaan dini, Coach. Itu Indonesia negara pertama yang punya S2 anti-aging medicine. Itu diakui tuh sama Amerika segala macam. Jadi yang menarik adalah Indonesia ini pasar kecantikannya luar biasa besar. Makanya nggak heran klinik kecantikan atau produk skincare, produk pemutih, produk segala macam itu luar biasa di Indonesia. Besar sekali, betul. Nah, di situ aku lihat ada dua peluang utama untuk keunikan aku. Keunikan untuk positioning aku dan keunikan pasar. Nah, akhirnya aku coba praktekkan guerrilla marketing ini. Sederhananya begini. Aku coba bikin strategi gimana caranya aku bisa ngiklan tapi aku yang dibayar. Jadi aku pikir danaku sangat terbatas, aku nggak punya relasi dan punya link yang luar biasa. Benar-benar aku nggak kenal siapapun di situ. Hanya 1-2 orang dokter kecil-kecil. Tapi aku pikir gimana ya caranya? Aku bisa pakai teknik guerrilla supaya aku ngiklan untuk dokter-dokter sebagai konsultan bisnis dan marketing, dan aku bikinin mereka mobile apps untuk klinik mereka, jadi pasien bisa order di situ, booking di situ, lihat before after di situ, segala macam di situ. Akhirnya aku kolaborasi sama International SWAM. Aku pendekatan dan segala macam. Intinya dalam sejarah International SWAM itu dia, nih aku ambilin ininya ya. Siap. Nah, ini International SWAM ini dia udah berdiri ada 10 tahun. 10 tahun lamanya berdiri. Ini pertama kali dalam tahunnya yang ke-10 dia bikin kelas untuk pelatihan marketing para dokter. Dan yang diundang adalah aku dan Pak Joko Kurniawan. Pak Joko Kurniawan itu salah satu master franchise di Indonesia. Jadi kalau orang mau punya bisnis, mau di franchisein biasanya ke beliau. Nah, ketika ngisi itu, aku dibayar untuk bicara. Tapi ketika aku bicara,
aku bicara di depan target pasarku yang duduk di situ 1.000 orangan. Duduk di situ untuk denger aku bicara tentang marketing. Setelah itu aku kasih share nomor WhatsApp aku dan segala macam, terus mereka kontak, Mas Adit bisa gak bantu kita? Mas Adit bisa gak ini kita? Thank God-nya, tentu seperti yang coach selalu bilang, bukan karena kita, tapi karena kekuatan yang lebih besar dari kita, Tuhan sendiri. Ya, apa yang aku seriusin, pikirin, fokusin, memang tidak semua, tapi klinik-klinik yang kutangani, ternyata masa pandemi ini kemarin, mereka bisa melejit omsetnya dengan teknik-teknik gerilya yang aku kasih. Sampai kemarin itu, jadi dari mulut ke mulut. Jadi sampai sekarang, aku nggak ada nawarin kayak bikin iklan, halo saya Aditya Pratama, saya konsultan marketing klinik kecantikan, mau gak saya tanganin? Enggak, tapi lebih ke mulut ke mulut. Nah, lewat teknik gerilya ini, aku lewat authority effect, di mana aku datang sebagai pembicara, lalu mereka yang akan approach aku, Dit, bisa gak bantu klinik kita? Nah, ketika pandemi kemarin, itu ada klinik di Cikarang, salah satu Cikarang Skin Center, ketika pandemi, dia bikin 2 cabang baru, Coach. Nah, dan cerita-cerita sejenis itu. Nah, dari situ, aku lihat, oh ternyata bisa kok kita pakai gerilya banget di Indonesia. Salah satunya itu, aku bisa ngiklan, tapi aku yang dibayar. Maksudnya adalah di International Suami itu, aku seminar, share ilmu marketing, dibayar untuk itu, tapi setelah itu mereka malah jadi partner aku lagi. Tapi aku yakin ini bukan sesuatu yang baru di dunia yang coach gelutin. Di Gratio aku yakin mereka datang ke seminar, memang coach sudah melakukan itu sebenarnya. Cuman mungkin coach memang nggak pakai kata guerrilla marketing, tapi orang semua udah tahu. Saya datang seminar, denger coach ngomong dan segala macam. Abis itu saya juga tertarik mau ini, terus coach masukin Gratio segala macam, dan itu harusnya di Indonesia bisa lebih banyak teknik-teknik yang dikembangin sejenis itu, coach. Oke. Seru banget, seru banget. Mulai dari cerita McDonald's tadi ya, cerita McD kan, yang dengan ditulisan akhirnya jadi customer-nya benar-benar foto, posting, Instagram, segala macam. Jadinya they get rich lah, they get awareness and reminder lah kalau McD gitu kan ya. Yes. Kalau Adit sendiri bisnisnya adalah ya bicara di asosiasi yang cukup besar, lalu kemudian sama klien, that's good. Nah, mungkin nggak tahu Adit bisa sharing, mungkin harusnya bisa sih sharing bahwa kalau klinik kecantikan deh, dia datang nih, terus kemudian dia bilang, saya mau dong guerrilla marketing gitu kan ya. Iya. Itu kira-kira kayak gimana di ceritanya gitu? Maksudnya strateginya apa? Ada cerita nggak di situ? Iya. Karena ini coach ya, kita sekalian marketing ya kan. Jadi aku nggak share semuanya gitu ya, biar nanti kalau ada klinik di sini kontak aku gitu kan. Tapi aku ada share tipis-tipis lah nih, share tipis-tipis nih ya. Ini share tipis-tipis ilmu yang sebenarnya aku nggak pakai sesuatu yang spesial, tapi ini ternyata hasilnya cukup selalu hampir spesial. Aku kasih 2 tips tipis-tipis saja coach, yang ini selalu efek. Nah, yang jangan coach, biar dia kalau nggak ke Gratio untuk bisnis coaching. Terus salah satu klienku di Gratio, coach Ekles Clinic, ya sama coach yang di Bali, aku lupa kalau nggak salah coach Yusuf ya. Oh wow, apa klinik namanya? Ekles Clinic. Oh wow. Dokter Ekles. Nah itu salah satu orang hebat juga. Oke. Ya. Nah. Aku kalau ada kebutuhan bisnis memang biasa aku lempar ke Gratio, karena yang menarik dari Gratio waktu itu adalah salah satunya utama yang aku lihat selain 4 kaki meja adalah itu teknik perekrutan karyawan. Nah itu menarik banget. Nah sekarang aku share tipis-tipis tentang 2 hal ya. By the way, yang Power Recruitment GPR ya. Itu dia. Cari karyawan bisa dapat yang bagus gitu kan. Kalau selama itu kan baru cari karyawan gitu. Apalagi hard hitting, makan hati sama karyawan gitu ya. Ya udah, ayo Adit cerita sekarang. Dan jangan lupa DISC di dalam situ keren banget tuh coach. Jadi penempatan sesuai kepribadiannya itu salah satu yang paling aku suka. Setelah rekrut, penempatannya yang sering kita salah ternyata di situ juga diakomodir. Itu menarik sekali. Udah sekarang cerita guerrilla marketing. Kita jualan mulu nih ya. Iya. Coach gini, aku share tipis-tipis nih. Supaya kalau mau tebel, dia pertama baca buku Bisnis Isfan nih yang udah mentereng di atas nih, tolong ya di situ. Nah, itu serius, itu sangat ngebantu. Aku sangat suka baca buku karena buku tuh banyak ini ya. Gimana coach? Buku Bisnis Isfan karangan siapa tuh, Din? Nah, itu karangan coach yang salah satu jadi top di world ya. Salah satu di dunia paling top, namanya Johannes G. Paulikos, kenal? Ini kenapa? Nah, gini coach nih, salah satu yang menarik adalah kalau sharing tipis-tipis ya. Salah satu yang pasti aku pakai adalah
Pertama, perubahan mindset. Tolong jangan samain sales dengan marketing. Iya. Dalam konteks ini, yang aku sebut guerrilla marketing itu bukannya ngomongin langsung cara jualan. Marketing itu menurutku lebih ke analisa atau riset. Nah, riset yang tepat itu hasilkan strategi yang tepat. Kalau risetnya salah, mau teknik guerrilla, mau kreatif-kreatif kayak apa, pasti salah. Yang aku lihat, orang Indonesia tidak kurang kreatif, tapi kurang riset. Karena susah membedakan opini dengan fakta. Jadi apa kata saya, itu jadi apa kata saya. Itu jadi fakta saya. Semuanya jadi pokoknya itu benar gitu. Nah, yang susah adalah fakta. Jadi, hal pertama yang selalu aku lakukan adalah aku riset dulu. Karena kebetulan kalau ngomongin klinik kecantikan itu bisnisnya adalah sesuatu yang, nah ini di komen ada nih dok, dokter Ineke SPKK itu yang tadi gue bilang, Cikarang Skin Center yang di Instagram, itu ada dokter Ineke SPKK di IG. Nah beliau ini yang punya Cikarang Skin Center, salah satu klienku yang dia juga kayaknya seingatku dia kalau nggak salah ya, dia itu salah satu klien Gratio juga, seingatku kalau nggak salah, nanti tolong korek kalau aku salah ya. Intinya harus cari tahu lah ya. Yes, itu dia. Jadi riset itu penting. Aku pakai alat yang asosiasi bikin. Dulu sebelum alat ini jadi, aku bikin pakai riset ini pakai Google Trends. Alatnya gini. Simpelnya, orang selalu bilang, aduh gila data kita diambil nih di Google, data kita diambil nih di Clubhouse, data kita diambil nih di Instagram, data kita diambil, privasi kita diambil. Padahal mereka tuh balikin datanya dan gratis. Tapi kita nggak bisa kelola. Itu lewat Google Trends. Jadi namanya Google Trends, alat di mana kita bisa tahu orang cari apa, yang bakal viral apa, yang akan viral apa. Dan setiap keyword yang viral itu bisa kita bandingkan. Lebih akan viral penumbuh rambut atau pemanjang rambut atau penebal rambut dan segala macam. Nah, di situ yes, exactly, data real. Dan itu bisa kelihatan tanggal berapa viral, naiknya kapan, turunnya kapan, dan segala macam. Yang sudah terjadi yang pas ya, ini bukan predict future, tapi dari data analisa itu kita bisa prediksi, oh ini akan ke sini, ini akan ke situ. Nah setelah itu asosiasi bikin namanya Dimia, dimia.id, dimia.id itu alat dari asosiasi, kita bisa ngeriset bahkan sampai marketplace. Jadi contoh, kita punya bisnis kalau klinik kecantikan kan skincare. Kita harus cari skincare itu salah satunya gini, skincare apa, jenis apa yang paling akan naik? Lebih ke facial wash, atau lebih ke serum, atau lebih ke toner, atau lebih ke mana? Nah itu kita cari di Dimia. Dimia itu ketika kita cari kita bisa lihat, oh ternyata penjualan di Shopee itu segini, harga rata-rata jual segini, keyword yang dicari ini. Oh kalau di Bukalapak begini, di Tokopedia ini kita bandingkan database tiga marketplace raksasa. Bentar, jadi berarti tadi Google Trend kan memang berdasarkan keyword yang paling banyak orang cari ya? Di Google. Google ya, udah. Ya. Dari situ kita ke Demia tadi. Nah, di Dimia ini udah dikonekin Google Trends. Jadi sekalian langsung ada hasil Google Trends di situ, Coach. Tapi buat yang belum tahu di sini, Demia ini khusus untuk produk kecantikan atau all? Oh enggak, all product. Nah, all product itu ada di situ dan itu free. Itu kita nggak tarik bayaran untuk orang cari riset di situ, nggak ada. Itu fungsi utama kita hadir sebagai asosiasi supaya UMKM bisa riset sebelum melakukan strategi apapun. Jadi dimia.id itu alat gratis untuk orang riset. Jadi kalau dia bisnisnya, let's say sesuatu kayak dia mau jual bantal leher gitu, dia akan cari bantal leher di keyword analyzer Dimia, nanti keluar di Google pencarian gimana, di YouTube pencarian gimana, di Bukalapak gimana, Shopee gimana, Tokopedia gimana. Itu selalu aku lakuin dulu. Itu yang cukup membedakan strategi yang kita lakukan dengan strategi yang berjalan dengan orang-orang luarnya. Kemarin itu aku baru semalam coach itu bikin room di Clubhouse sama ketua asosiasinya Kang Dian Martin. Kang Dian Martin itu orang hebat, the man behind so many things. Nah salah satunya adalah dia ketua asosiasi digital marketing. Dan dia share kemarin data yang dia collect, ternyata pemain bisnis itu baru 10% yang aktif beneran di digital. Jadi peluang digital itu masih luar biasa banget. Walaupun di beberapa kategori bisnis ada yang memang lebih dari 10%. Tapi kalau kita pukul rata-rata hanya 10% dari pemain bisnis yang aktif digital. Nah itu yang cukup membedakan. Anggap aja ada 10 klinik di sekitar situ. Bayangin dong kalau kita salah satu dari klinik dan kita adalah yang main di digital, udah pasti orang buka Instagram keluarnya kita, orang buka Facebook keluarnya kita. Dan nggak hard selling.
Ya. Jadi orang selalu ke remind dan segala macam itu. Jadi itu yang cukup membedakan permainan. Itu satu. Yang kedua komunitas. Ini aku nggak tahu kode ini masih di sini gak nih? Ada. Ada. Nah itu dia. Yang kedua komunitas. Aku seriusan sangat concern sama komunitas. Apalagi kalau konteksnya di klinik kecantikan. Karena klinik kecantikan itu sangat erat nempel sama komunitas. Rata-rata pasien baru itu datang dari mulut ke mulut. Entah dari teman atau saudara. Ada beberapa sih klienku yang benar-benar datangnya dari online, tapi itu sedikit banget, sangat sedikit sekali. Maksudnya yang datangnya benar-benar mayoritas dari online. Tapi yang mayoritas dari mulut ke mulut, teman atau saudara itu paling banyak. Nah, rata-rata klien ini, oh tuh benar, betul, Cikarang Skin Center klien Gratio, sukses selalu buat Coach Yohanes dan Pak Aditya, Oh, mantap. luar biasa. Beda memang, beda. Sama siapa tadi yang mau? Dokter Ineke SPKK, Coach. SPK. Yes. Ya, Ineke lah Yes, ya. Ya, halo Ineke. yes, keren. Itu klien coach yang salah satu yang sukses selalu aku jadiin sukses story karena pandemi itu buka 2 cabang dan sekarang lagi mau pembangunan 2 cabang lagi coach, lagi dibangun. Dan menariknya dokter Ineke nggak pakai sewa, dia langsung beli tempatnya. Jadi Nah, 2 itu langsung dibeli sama dia. Itu nanti unik sih promo memang, juga ajaib. gitu ya. Luar biasa. Nah, Hai Ineke. nah itu dia. Hai dok. Let's go. Nah, terus ngelanjutin tentang komunitas, itu klinik kecantikan sangat butuh pembangunan komunitas. At least yang umum terjadi adalah komunitas arisan. Oke. Sesama ibu-ibu, sesama sosialita, sesama apa segala macam, mereka tuh suka ngumpul. Bahkan yang nggak sosialita, mereka pengennya dikenal sebagai sosialita. Oke. Nah, karena hal itu, makanya komunitas sangat penting. Dan itu seriusan yang paling ngebantu klinik-klinik kecantikan. Aku nangani klinik tuh beragam di seluruh Indonesia. Jadi aku ngeliat polanya dan komunitas ini bisa masuk hampir di seluruh daerah. Daerah besar, klienku ada di Plaza Indonesia, sampai ada di Lombok, Balikpapan, Jambi, Kuala Tungkal, yang kecil-kecil juga ada. Dan semuanya komunitas pasti works. Ya. Komunitas itu seringkali nggak dibuat, jadi ya udah pasien aja, nggak dijadiin satu komunitas. Padahal bisa dibikin arisan di situ, bisa dibikin komunitas masak. Bahkan ada satu klinik di daerah Bekasi itu bikin komunitas sesama zodiak coach. Itu Tadi komunitas pasien maksudnya ya. platformnya pakai apa biasanya? Nah, dalam konteks ini komunitas yang ku maksudkan adalah komunitas offline. Oke. Paling banter kalau online dulunya WhatsApp. Setelah mereka udah terbangun, biasanya aku rekomendasikan pakai Tribelio-nya Kodeni. Iya. Nah, Ini coach memang mengarah-mengarah nih kayaknya nih ya. Ya, ini juga salah seorang sahabat saya lah. Saya salut juga sama Yes. dia. Dan keren banget. Tribelio itu salah satu startup yang sangat keren di Indonesia. Aku selalu mau dukung yang keren-keren banget. Aku pribadi nggak dapat keuntungan apapun dari Tribelio, tapi aku sering banget ngomongin Tribelio dan segala macam. Intinya aku cuma ngerasa ini bagus banget nih, karena di Facebook group kita nggak bisa ngumpulin data, kita nggak bisa collect nomor telepon, kita nggak bisa collect email, kita nggak bisa push notif. Kalau di Tribelio kita bisa push notif, bisa collect email, bisa collect nomor telepon, bisa kirim tembak emailnya, bisa kita mau yang terakhir itu adalah kita bisa marketplace, bisa langsung jualan di situ, nggak perlu lempar lagi ke Shopee, Tokopedia, bisa langsung di situ. Nah di situ, tapi memang detik ini klinik-klinik belum sampai situ. Ada beberapa yang mulai aku refer ke situ. Cuman nyatanya intinya konsep komunitas mau dalam bentuk platform apapun itu sangat menunjang klinik. Sangat. Adalah pokoknya WhatsApp group gitu kan. Kalau nanti bisa pakai advance, bisa pakai Tribelio dan banyak lagi gitu ya. Oke, siap. Suara coach kurang jelas di Clubhouse. Oh ya, oke. Wow. Oke. Emang saya dari tadi belum ngomong sih, Adi terus yang ngomong. Gak apa-apa. Tapi aku sih dengar di tempatku cukup baik kok coach. Mungkin itu juga ada pengaruh dari ini, sinyal juga bisa jadi. Ya. Siap. Yuk lanjutin deh. Berarti komunitas. Yang pertama tadi adalah riset dulu. Riset. Yes. Ketemu lalu kemudian ketemu produk apa, and then kemudian hajar gitu. Yes, exactly coach. Itu sering kali ya ketika ngeriset, kita nggak usah ngasih strategi apapun, ownernya udah langsung lihat, oh saya kepikiran nih Mas Adit, kita begini, kita begitu. Saya udah enak banget coach. Jadi strategi saya cuma kasih lihat insight data aja udah langsung kayak,
Wah, ini enak nih. Ya, ya, siap. Kalau yang kedua adalah Adit bilangnya Komunitas. dengan Yes, komunitas. Walaupun exactly. juga kalau buat yang dengar di sini begitu tahu kamu komunitas, tetap kita harus kerja keras bangun komunitasnya ya. Nggak bisa Yes, jebret kumpulin terus jalan gitu kan. yes, Jadi itu ya Dit ya yang dibagi. Jadi guerrilla marketing pokoknya adalah ya memang gerilya gitu ya. Gerilya pelan-pelan, yes, bukan pelan-pelan ya dari sporedik lah bahasa lainnya gitu. yes. Ya. Oke. Itu dua tips tipis kamu gitu ya. Tipis-tipisnya sih ke situ lah coach, Ya, tipis-tipisnya. oke. Siap. So, mungkin saya tambahin nih udah jam 5 Siap. sore saya tambahin yang Adit. Kalau Adit itu kan guerrilla marketing. Which is tadi lebih ke yang tadi lah sporedik, pelan, tapi mudah-mudahan jadi ada viral effect, mungkin increase awareness tanpa budget yang besar. Gampangnya gitu sih, gitu kan ya. Tapi tetap itu juga butuh kerja keras gitu loh untuk marketingin produk sama jasa kita ya. Nah, kalau saya nambahin, kenapa topiknya kok guerrilla marketing sama king kong marketing? Karena kebanyakan orang berpikir begitu saya tanya spontan, guerrilla itu bukan gerilya, gorila gitu kan. Yes, Ya. betul. Saya pikir buat jadi judul udah, wah Itu kamu benar coach, benar. King Bagus Kong. itu. Ya, walaupun ini nggak nyambung sebenarnya. Tapi King Kong marketing apa sih? King Kong marketing menurut saya justru kita jangan lakukan King Kong marketing. Apa King Kong marketing? King Kong marketing itu adalah kita punya budget, pokoknya kita tembak aja. Contoh misalnya, banyak klien-klien di Gratio itu ya, kalau cerita-cerita klasik kita tuh ada pemilik brand sepatu yang cukup besar di Indonesia gitu. Lalu kemudian di coaching di Gratio. Nah, ownernya ditanya, Pak, Bapak mau ngapain goalnya tahun ke depan ini? Ya, Coach, saya mau gedein market share lah, saya mau gedein omset. Oke, good. So, pertanyaannya salah satunya adalah, siapa Pak orang-orang yang harus kita fokuskan, laser fokus, ya, kalau istilah Gratio namanya specific who, gitu ya, yang kita mau bikin spesifik who kita itu. Dan jawabannya kebanyakan adalah ternyata para pemilik bisnis, ya semua orang yang punya kaki, Coach. Bayangin coba, semua orang yang punya kaki, dia mau jual semua sepatunya, gitu kan ya. Bahkan dia bilang kalau bisa nih secara bercanda, yang punya kaki 4 kalau beli sepatu gue juga gue jual, gitu kan. Kaki 4 berarti hewan dong, gitu kan ya. Coba bayangin, se-ekstrim itu tanda kutip ya. Ada juga, itu kan perusahaan yang cukup besar gitu. Ada juga yang datang ke Gratio, Adit. Itu seorang ibu punya salon gitu. Salon satu, ibu sederhana gitu ya. Mau di coaching, bisnis coaching di Gratio gitu. Program kita kan 2 tahun, lalu kemudian term pertamanya 1 tahun, ketemu dengan bisnis coach-nya itu sebulan sekali doang, untuk 3 jam tuh di bisnis coaching ya, consultation lah gampangnya gitu. Tapi bulan itu dia tahu harus action apa, Dit. Nah, 2 minggu kemudian itu langsung review session, by phone atau by Zoom gitu ya, atau by any means lah ya, pokoknya di review gimana key actionnya. Nah, makanya itu yang membuat klien kita berhasil, karena bukan training 1 kali, tapi berperiodik, selalu ketemu gitu, dan selalu di refine dan sebagainya, akhirnya bisa lah bisnisnya makin profitable dan autopilot gitu kan. Nah, jadi ibu salon juga begitu, Dit. Coach, saya mau bikin omset naik nih. Oke, Bu. Ibu siapa spesifiknya? Coach Johannes atau coach yang ada di Gratio, karena saya udah nggak coaching langsung kan gitu ya. Makanya saya tidak kenal semua klien Gratio gitu ya. Bahkan hampir semuanya tidak ada. Karena udah seluruh Indonesia coach ya. Puji Tuhan, amin ya. Dan saya juga berharap, bukan berharap, saya juga berpikir bahwa kan ngajarin orang harus profitable dan autopilot. Kalau terus-terusan saya berarti saya nggak walk the talk kan gitu. Jadi udah lama saya tidak coaching klien-klien di Gratio langsung, dan saya bersyukur sekali banyak high caliber certified business coach yang ada di Gratio gitu. Nah, balik lagi ke keren. Ibu salon ini bilang begini, Coach, jadi ya saya mau gedein omset. Certified business coach-nya tanya, pertanyaan pertama dari marketing strategi selalu, Bu, ayo kita tentuin siapa spesifik who kita. Apaan tuh Coach spesifik who? Who itu siapa? Target marketnya, Bu. Tapi jangan cuma target market doang. Jangan STP, segmenting, targeting, positioning. Jangan itu dulu, Bu. Segmentingnya harus spesifik who. Oke. Spesifik who berarti laser fokus, Bu. Siapa, Bu? Tetap udah digituin jawabannya. Semua orang yang punya rambut, Coach. Pokoknya semua orang yang punya rambut datang ke salon saya gunting. Pokoknya gitu kan. Ya kan? Dan saya mau marketingin ke semua orang yang punya rambut. Bahkan secara bercanda, extremely dia bilang, bahkan kalau ada yang mau gunting rambut bawah pun kita gunting, Coach. Bayangin coba di rambut bawah berarti kaki maksudnya gitu ya, Dit. Yes. Sama rambut di jempol-jempol Coach ya. Itu dia. Jadi poinnya adalah banyak dari kita mau bikin marketing strategi, tetapi banyak dari kita maunya nembakin semua burung yang terbang di depan kita. Which is peluru kita terbatas kan?
Mau sekaya-kayanya kita, duit kita terbatas. Mau sekeren-kerennya kita, energi kita terbatas. Mau segimana-gimananya kita, ya tetap waktu kita terbatas. Time, energi, and money kita terbatas. Ya, jadi pesan saya adalah, kenapa kok judulnya King Kong Marketing? Justru jangan lakukan seperti yang King Kong lakukan. Kalau King Kong kan begini kalau berantem. Wah, 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 gitu kan kira-kira. Ya, mudah-mudahan saya cukup menggambarkan ekspresi Cukup, King cukup, Kong. Coach. Cukup. Cukup, jangan Jadi, diulang, Coach. jadi makanya kita semua nih, buat kita semua, hati-hati kalau kita punya duit berapapun, terus kita mau marketing, apalagi digital marketing lah, mau marketing apa kayak, langsung kita oke, buat semuanya. Itu kesalahan terbesar yang paling sering Coach Yohanes temuin dan Certified Business Coach di Grasil temuin di klien-klien kita. Kalau gitu gimana Coach Yohanes? Supaya bisa bikin marketing strategi yang bagus. Ingat ya, marketing is not sales. Saya sangat setuju sama Adit, di mana-mana saya bilang, kadang-kadang orang tuh salah ya, apalagi kita selain mencari marketing eksekutif, benar itu sales eksekutif gitu kan ya. Yes. Karena banyak orang Indonesia, khususnya ini generalisasi ya, tidak mau jadi orang sales. Padahal orang sales itu income-nya yang paling dekat sama owner. Karena orang sales itu adalah orang yang paling dapat insentif variabel kan. Hampir mirip kayak owner gitu. Tapi banyak orang Indonesia, ini sekali lagi generalisasi, malu kalau jadi orang sales. Padahal semua orang tahu, untuk bisa sukses kaya raya, harus jago jualan. Bener nggak, Dit? Yes, intinya tuh Coach, itu intinya ya. Marketing itu nyambung. Kenapa, Dit? Ya, itu intinya. Intinya, marketing and sales. Kita mau punya bisnis, produknya bagus kayak gimana pun, mau jasanya bagus kayak gimana pun, kantornya keren banget kayak Google atau kayak gimana pun, timnya super semua dari Harvard kayak dari mana Princeton, dari Stanford, terserah deh, semuanya lengkap. Tapi kalau nggak ada satu hal yang paling penting di bisnis ini, yaitu apa? Customer nggak ngantri. Yes. Dan ini untuk menambahkan, karena ada Pak B nih Coach di ruangan. Jadi tujuannya Pak Subiakto itu ahli branding nomor 1 Indonesia, Coach. Ya, luar biasa. Praktisi brand lebih dari 50 tahun. Jadi kalau tambahan terakhirnya adalah tujuan marketing dan apapun ujungnya adalah branding. Karena branding berjalan ketika marketing udah selesai, branding naik. Nah, disitulah Coach. Lanjutkan Coach, supaya Pak B juga merasa ini ruangan yang pas, Coach. Kita naikin Denny sama Pak B nih. Cuman kita pengen tanya jawab, kan kita naikin. Nah, jadi Adit adalah poin saya, market. Berarti satu hal yang paling penting di bisnis adalah bikin customer ngantri. Nggak usah ngomongin autopilot dulu, ntar dulu. Customer ngantri dulu supaya profitable gitu kan. Oke. Nah, untuk bisa bikin customer ngantri, berarti harus jago ilmu marketing and sales. Ya, tapi marketing itu mendatangkan banyak calon customer ngantri, lalu sales mengkonversi. Ya, oke. Nah, gimana punya marketing strategi yang gokil banget? Jawabannya, jangan King Kong marketing. Geblak-geblok kemana-mana, jangan. Jadi, saya cuma bagi satu dulu di sini. Bukan karena saya nggak mau bagiin ilmunya, saya sih mau bagiin tebel-tebel, nggak apa-apa ya. Nggak usah tipis-tipis, tapi intinya nyindir Adit, hashtag nyindir Adit gitu ya. Tebel-tebel tapi cuma satu, saya tipis-tipis 2 Coach loh. Jadi gini, strateginya harusnya ada 6 langkah yang harus dilakukan, dan kita pasti ketemu marketing strategi yang gokil buat bisnis apapun. Nah, saya bagikan langkah pertama dulu, di mana ini banyak orang salah, yaitu apa? Specific who. Jangan invest 1 detik pun, jangan invest 1 kilokalori energi Anda, jangan invest 1 rupiah pun dari uang Anda kalau Anda tidak jelas, laser fokus banget your specific who. Nah, sampai di situ dulu tuh kita sharing, Dit. Yes, karena Coach. ini clubhouse gitu kan, Dit. Jadi harus bareng-bareng. House tuh. Kita pengen naikin dulu nih. Denny Santoso, sahabat saya nih. Mudah-mudahan beliau bisa naik. Ada lagi Pak B. Pak B juga sahabat saya ini. Pak B, coba Pak B bisa naik nggak? Ya, kita lihat ya. Kalau mereka bisa naik, mereka bisa sharing cepat, lalu kita tanya jawab. Yes. Kalau mereka bisa ngapain gitu ya. Nah, kita tunggulah mereka. Nah, yuk. Ada yang mau bertanya? Bertanya di Clubhouse dan di Instagram. Kalau nanti Adit juga bisa bacain kalau ada yang di Instagram. Siap. Saya lihat yang di Clubhouse gitu ya. Kalau ada yang bertanya tentang gimana ya, tentang caranya marketing. Karena marketing strategi itu is very important kan. Yes. Gitu, ya. Yes. Satu hal yang paling penting. Banyak bisnis bangkrut. Kenapa nih sambil kita nungguin kalau ada yang mau bertanya? Go ahead, silakan.
Yes. Santai Coach, ini aja. sambil nunggu Coach, aku ada sharing satu cerita menarik Coach tentang salah satu kasus ya. Jadi Ah, ada penjual kopi yang dia ah, nggak mau jual kopi, tapi dia mau jual suasana atau ambience di tempat kopi itu positif. Nah, ini udah oke. datang nih. Oh, Nah, ini ini mau nanya Dokter Firdili. Nah, aku selesaiin boleh, dulu cerita cerita pendek nih ya. boleh, Sebelum boleh. Dokter Firdili ini. Iya, iya. Ini banyak banget yang mau nanya langsung. Begitu disuruh nanya nih. Hehe, Terus, bagus, bagus banget ini. Nah, intinya di kopi itu dia mau membangun ambience yang positif gitu ya. Jadi ya, dia cara gerilanya coach dan juga narik pasar, dia bikin gini. Dia tulis di papan depan, dia tulis gini. One coffee, 50.000. One coffee please, 25.000. keren. Hello, one coffee please, 8.000. Yang dia jual itu keunikannya karena ketika orang datang itu maksudnya apa, kopinya sama coach tapi harganya beda. Kalau dia datang ke kasir ngomongnya beda, kalau dia ngomong kopi satu 20 itu 50.000 tuh coach, tapi kalau dia bilang halo boleh tolong satu kopi itu 25.000. Sorry, kalau pakai halo itu 8.000, kalau nggak pakai halo langsung tolong satu kopi itu 25.000. Jadi dia mau ngebangun ketika orang masuk dia ingat, orang ingat oke, ini ambience harus positif, gue harus pakai halo, saya ingin satu kopi tolong. Ternyata dia bisa pakai cara-cara sesimpel itu untuk naikin keunikan dan itu jadi obrolan di wilayahnya situ lah. Dan itu cukup menaikkan traffic. Keren banget sih itu. I think it's very tipis ya. Tipis tuh maksudnya Exactly. simple, tapi Yes. gokil Yes. banget kalau konsisten dilakukan ya. Yes. Kalau konsisten dilakukan. Apalagi mungkin nanti dia mulai mengarahkan ya kalau bisa kalau lu share, which is, kalau nggak keren how-nya basi kan. Ya, lu Yes. posting ya di Instagram tuh akhirnya basi tuh kalau Yes. disuruh gitu kan. Kalau ini kan nggak disuruh. Exactly. Berapa banyak customer yang sharing gara-gara dapat diskon, habis diskon bayar, di-delete gitu kan. Yes. 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 Setuju. Nggak boleh itu gitu. Marketing tuh begitu, harus benar-benar Yes. biasa. Nah, Adi, thank you buat sharing.